Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa, dalam kesempatan ini Al-Fakir Syamsul Arifin akan menyampaikan tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah, baik sendiri ataupun berjamaah bersama keluarga. Di tengah pandemi ini mungkin para pemirsa ada yang sholat di rumah, maka alangkah lebih baiknya dilakukan dengan keluarga berjamaah ataupun mungkin dilakukan sendirian. Meskipun ya afdol tetap dilakukan berjamaah meskipun di rumah. Para pemirsa, di antara kesunahannya adalah yang pertama memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Kapan waktunya? Mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sesaat pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi semalam itu disunahkan memperbanyak mengumandangkan takbir. Kemudian yang kedua disunahkan untuk mandi. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Id dianjurkan untuk mandi. Kemudian dianjurkan pula memakai pakaian yang terbaik. Meskipun sholat sendirian di rumah, maka dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Kemudian juga bisa memakai wewangian khususnya bagi laki-laki, ataupun jika di rumah maka perempuan pun silakan sholat berjamaah dengan keluarga, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian. Kemudian dianjurkan makan. Sebelum sholat dianjurkan untuk makan. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha maka disunahkan untuk mencegah makan sampai selesai sholat. Tapi kalau Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu sebelum sholat. Baik, setelah itu kita masuk pada teknis atau tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama tentunya niat. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti biasa. Misalkan kalau pakai bahasa Arab, usolli sunatan li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Atau kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Atau kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa yang kita paham. Jadi saat takbiratul ihram, Allah itu niat dalam hatinya, saya sholat Idul Fitri lillahi ta'ala kalau sendirian. Kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya cukup pakai bahasa yang dipaham. Misalkan saat takbiratul ihram, saat Allahu Akbar, ucapkan dalam hatinya, saat Allah ucapkan dalam hati, saya niat sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu membaca doa iftitah seperti biasa, kabiro dan seterusnya. Baru setelah itu takbir sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Prakteknya Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar dan seterusnya sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian setelah itu membaca Fatihah, dan setelah Fatihah membaca surat apa saja bebas. Cuman dianjurkan kalau hafal ya rakaat pertama baca surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Baik, kemudian dilanjutkan seperti biasa, rukuk sujudnya seperti biasa. Kemudian rakaat kedua setelah dari sujud Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir lagi sebanyak 5 kali. 5 kali. Selain takbir dari sujud tadi, ada takbir lagi disunahkan sebanyak 5 kali. Dan sama seperti rakaat pertama, di antara takbir tadi itu disela dengan
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca surat apa saja boleh, tapi kalau bisa membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, seperti itu. Kemudian teruskan seperti biasanya. Jadi intinya salat Idul Fitri ini sama seperti salat sunnah biasa, cuma niatnya saja. Dan juga ada ketambahan takbir, yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram, yang kedua tambahan takbir 5 kali setelah takbir bangun dari sujud. Ya, seperti itu. Intinya sama seperti sholat sunnah-sunnah biasa. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian setelah itu disunnahkan untuk berkhutbah jika sholatnya berjamaah. Jika sholatnya berjamaah, maka disunnahkan untuk khutbah. Kalau tidak berjamaah, maka tidak dianjurkan untuk khutbah. Jadi mungkin jamaah yang ada di luar negeri seperti ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Singapura yang mungkin tidak diizinkan keluar, maka bisa sholat sendiri, dipraktekkan di rumah masing-masing dan tidak perlu khutbah karena tidak dilakukan dengan berjamaah. Tapi kalau dilakukan dengan berjamaah, maka tetap sunnah untuk khutbah. Adapun bagi yang membaca khutbah, maka khutbahnya tak perlu panjang-panjang. Misalkan tidak bisa, maka boleh singkat. Para pemirsa, mungkin demikianlah tata cara singkat sholat Idul Fitri di rumah, baik yang sendirian atau yang berjamaah. Semoga bermanfaat dan pandemi ini oleh Allah segera diangkat, dan dimanapun kita berada senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Samsul Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.